Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Heri Wisata. Beliau merupakan auditor ahli media pada Sekretariat Jenderal KPU. Materi yang akan disampaikan judul anti PBJ, integritas, kepentingan, persekongkolan, persaingan usaha dan atau pengawasan PBJ. Kepada yang terhormat Bapak Heri Wisata, persilakan. Terima kasih Bu Zahira. Izin tes suara saya terdengar dengan baik. Dengan baik, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Sangat jelas, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Wisata, auditor media pada Inspektorat Wilayah 1. Saya mewakili Pak Etama yang kebetulan ada acara di waktu yang bersamaan terkait dengan pemberantasan money laundering oleh PPATK, sehingga beliau menugaskan saya untuk menggantikan beliau untuk mengisi materi tentang anti korupsi. Eh, Mungkin perkenalan dulu saya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin eh, pertama saya mendapat sertifikat barang dan jasa itu tahun 2014 gitu ya. Kemudian ada beberapa pengalaman audit terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena memang tugas inspektorat terkait kegiatan asuran itu adalah salah satunya mengaudit atas pengadaan barang dan jasa. Itu aja mungkin. Itu kita saya tampilkan dulu. Sebelum tampil materinya, eh, Bu Zahira, pesertanya 500 ya, tapi kok yang hadir cuma 417 ya? Apa emang ada pengurangan peserta atau gimana? Saya dapat konfirmasi dari apa ini list pesertanya gitu ya. Kemudian saya lihat tadi Pak Asep, sebelum Pak Asep, sebelum saya mulai tadi saya udah join gitu ya. Pak Asep bilang 400 sekian. Ternyata pesertanya 500 sekian gitu. Emang banyak yang belum join atau emang ada yang mengundurkan diri atau tidak ikut gitu atau gimana? Izin Pak, ada beberapa daerah yang satu akun menggunakan oleh beberapa orang. Jadi ya, jadi mungkin itu yang membuat jumlahnya tidak sesuai dengan list pesertanya Pak begitu. Oke, terima kasih. Eh, saya bisa share screen ya. Izin mohon dicoba kembali Pak untuk share screen, apakah sudah bisa? Lagi login.
Iya. Bin, Bima, bentar Bin. Tolong jadi operatornya. Oke, nah tadi terlempar dari Zoom. Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu korupsinya dulu, baru kita bisa menghindari apa itu korupsi gitu. Maksudnya paham dulu apa itu korupsi baru bisa menghindarinya gitu kan. Sebenarnya kalau berdasarkan delik di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tindak pidana korupsi itu bisa dibagi menjadi empat rumpun besar, 7 rumpun besar. Kan. Pertama gratifikasi, kemudian kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan. Nah, beberapa item ini akan kita bahas di materi kali ini karena penting untuk pelaku pengadaan barang dan jasa, terutama nanti akan menjadi pertama pejabat pengadaan barang dan jasa, Pokja UKPBJ ataupun PPK. Ini semua yang memiliki sertifikat PBJ ini akan menentukan bagaimana kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU tentunya gitu kan. Kalau adik-adik yang CPNS sekarang ini di lingkungan KPU berarti akan memproses semua pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU. Entah itu perannya PBJ, entah itu perannya UKPBJ, entah itu perannya sebagai PPK nantinya. Nah, masing-masing jabatan itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan kewenangan. Nah, atas tugas dan fungsi kewenangan inilah ada potensi korupsi yang
mengakibatkan benturan kepentingan, kemudian ada persekongkolan nanti, gitu kan. Next slide. Ini yang slide-nya Zahira ya. Izin Mbak Zahira, biar teman saya aja yang nampilin. Bim udah join? Sudah, Pak. Share screen ya. Bim, tolong. Nah, selagi menunggu apa? Pertama, kegiatan anti korupsi itu nanti akan mengakibatkan tadi yang seperti dijelaskan tadi ada 7 kelompok besar kerugian negara. Nanti karena pengadaan barang dan jasa itu menggunakan keuangan negara, baik itu berasal dari APBN ataupun APBD. Tentunya jika pengadaan barang dan jasanya tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin tidak sesuai ketentuannya udah banyak dijelaskan tadi seperti apa, gitu kan. Nah, itu akan menimbulkan kerugian negara. Slide nomor 6, Bim. Nomor 6. Oke, ini dia. Pertama, kerugian negara. Pasal Tipikornya itu pasal 2 ke pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan wewenang. Nah, kenapa penyalahgunaan wewenang? Wewenangnya tadi kata saya udah disebutkan, mungkin di awal tadi pemateri lainnya sudah menyebutkan. Tugas dari nantinya yang mendapat sertifikat BPJ itu akan menjadi PBJ, Pokja Oko PBJ ataupun PPK. Nah, masing-masing jabatan itu mempunyai tugas dan wewenang. Atas tugas wewenangnya itu ketika tidak dijalankan dengan tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan menimbulkan potensi kerugian negara, gitu kan. Nah, ini kenapa nanti dalam perjalanannya, gitu kan, kalau ada satu kasus tipikor, gitu kan, yang pertama dipanggil itu adalah pengelola keuangan, gitu kan, KPA, PPK. Ini harus bersertifikat PBJ dua-duanya, kemudian PPSPM, bendahara, Pokja UKPBJ, dan PBJ juga. Ini bukan saya menakut-nakuti, gitu kan, maksudnya supaya menumbuhkan niat ataupun prinsip-prinsip anti korupsi ketika nanti rekan-rekan sekalian itu telah mendapat sertifikat PBJ atau menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, ketika kasus Tipikor itu lanjut cerita tadi, yang pertama dipanggil itu ada pengelola keuangan dan PBJ. Yang ditanyakan apa? Ya. Yang ditanyakan pertama itu hanya tugas dan kewenangan. Sebutkan tugas dan kewenangan Bapak Ibu, katanya. Sebagai PPK, apa tugas kewenangannya? Sebagai PBJ, apa tugas dan kewenangannya? Tadi kan udah belajar pastinya kan. Tugas dan kewenangan PPK, gitu kan. Tugas kewenangan PBJ, tugas kewenangan UKPBJ. PPK, kenapa biasanya sering berpotensi merugikan keuangan negara itu adalah PPK itu bertugas melakukan verifikasi formil dan material atas bukti belanja. Artinya, ketika PPK tidak memverifikasi dengan benar bukti belanja itu, karena beratnya itu PPK itu memverifikasi formil dan material atas bukti belanja. Ketika PPK nyatakan sah buktinya, itu baru negara akan membayar, gitu kan. Artinya titik akhirnya itu adalah PPK, gitu kan. Kemudian tugas dari PBJ ini sekilas mungkin sudah dijelaskan juga materi lainnya. Tugas dari PBJ itu adalah memproses pengadaan barang dan jasa dari 0 sampai dengan 200. Nah, nanti dalam perjalanannya, gitu kan, kalau Bapak Ibu menjadi PBJ, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan PBJ ini. Misalnya, gitu kan, kalau Bapak Ibu di biro ataupun di satuan kerja, misalnya si
Wawan yang izin dari Sultra yang sholat asar nanti ditetapkan PBJ di KPU Sultra, gitu kan. Nah, ketika Wawan menjadi PBJ, maka kewenangannya adalah mengadakan pengadaan barang dan jasa 0 sampai 200. Tapi kenyataannya di lapangan ataupun di satuan kerja banyak pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui proses PBJ, gitu kan, atau tidak melalui PBJ-nya, gitu kan. Contoh, ada rapat kecil, gitu kan, kebetulan si Wawannya ini di bagian pool. Rapat kecilnya itu atau kegiatan rapatnya itu di bagian teknis, gitu kan. Nah, orang teknis itu mengadakan konsumsi rapatnya, langsung beli aja dia, langsung beli atau pesan, gitu kan. Kemudian udah rapat, setelah rapat masuk tagihannya ke PPK. Nah, si Wawan ini tidak tahu masalah proses pengadaan konsumsi rapat itu, gitu kan. Karena kenapa? Ya yang melaksanakan ini kebiasaan nih, kebiasaannya salah. Yang punya kegiatan apa ya? Yang punya kegiatan itu bagian teknis, masa harus ngasih tahu lagi, gitu kan. Bagian juga belanjanya kecil, cuma konsumsi rapat, gitu kan. Itu yang sering apa. Dan juga di Perpres baik Perpres 18 atau 46 untuk yang untuk bukti belanja di bawah 50 juta itu cukup kwitansi, kan. Artinya kadang ini orang salah memaknai, karena cukup kwitansi maka tidak melalui PBJ tadi, gitu kan, mau mengadakannya. Nah, di sini titik lemahnya yang mengakibatkan banyak juga perbuatan korupsi nanti, yaitu ketika tidak melalui PBJ, prosesnya tidak sesuai ketentuan, bisa saja bagian tadi mengadakan konsumsi rapat untuk 30 orang. Yang ikut rapatnya harusnya 30 orang, tapi SPJ konsumsinya bisa jadi 60 orang. Awalnya harganya cuma 15.000 per kotak, gitu kan, di-up menjadi 25.000 per kotak, gitu kan. Itu yang implikasinya kerugian negara. Memang kecil, tapi kalau diakumulasi itu akan banyak nanti, gitu kan. Kemudian nomor 2, penggelapan dalam jabatan. Kalau penggelapan dalam jabatan ini, gitu kan, bisa juga implikasi kerugian negara. Ini kita contoh kasus saja, gitu kan, supaya paham gimana sih case-case-nya, gitu kan. Penggelapan dalam jabatan, jabatannya apa? Yaitu yang 3 tadi yang berpotensi dijabat Bapak Ibu nanti, gitu kan, PPK, PBJ atau UKPBJ. Misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu kan, PBJ diminta PPK mengadakan belanja barang dengan spesifikasi belanja ini yang kata Pak Asep tadi, belanja peralatan pendukung CPNS, gitu kan. Nah, untuk 5 CPNS dengan pagu per PNS-nya itu 20 juta, jadi total anggaran 100 juta, gitu kan. BPK sudah menetapkan nih spesifikasi teknis. Spesifikasi teknisnya laptop misalnya dengan OS-nya Windows atau yang lain, gitu kan, Core i7 atau setara, SSD 500 giga, gitu kan, kemudian memori minimal 16 giga, gitu kan. Nah, kemudian PPK kan sudah menetapkan HPS nih, HPS-nya misalnya 19,5 juta, gitu kan. Nah, si PBJ ini yang calon tersangkanya PBJ nih. Si PBJ karena diminta mencarilah ke toko-toko, gitu kan, ada harga laptop yang harganya 19,2 juta, gitu kan, spesifikasinya sesuai, gitu kan. Kemudian ada juga yang harganya 17 juta, spesifikasinya sesuai juga, gitu kan. Ada juga laptop yang harga 16 juta, spesifikasinya sesuai juga, gitu kan. Nah, oleh PBJ tadi
dibelilah di toko ketiga. Toko ketiganya itu harganya tadi 16 juta dengan HPS PPK tadi 19 juta gitu kan, 19 juta setengah gitu kan. Nah, si PBJ memintalah apa? Pak, nanti notanya dibuat 19 juta ya, katanya kan. Padahal harga aslinya tuh 16 juta gitu kan. Sudah diproses, dikirim barangnya, set nyampe kantor, invoice-nya 19 juta dikali 5 gitu ya. Totalnya gitu kan. Kemudian PPK sampai barang ini sekalian merefresh lagi, yang dari apa tadi, tugas PPK ketika barang nyampe dicek spesifikasinya gitu kan, sesuai nggak yang dengan spek tag yang ditetapkan gitu kan. Ternyata sesuai dengan spek tag-nya, invoice-nya udah juga lengkap. Kemudian PPK mengeluarkan SPBY ke bendahara untuk dibayarlah laptop tadi ke penyedia dengan invoice 19 juta kali 5 gitu kan. Total 95 juta jadinya kan. Nah, kemudian PBJ ngubungin lagi nih apa penyedianya, Pak sudah dibayar laptopnya gitu ya, sudah gitu ya, Pak kemarin sesuai janji kita gitu kan, ini apa sesuai janji kita kan, ya? Yang kita apa kemarin kan ada kelebihan 3 juta tuh gitu kan, dari 3 juta itu kan kita juga udah apa, misalnya ke apanya gitu kan, 3 juta itu kita sepakat saya 2 juta, Bapak 1 juta. Oke, nah dikasihlah penyedia tadi untuk memberikan 2 juta per laptop. Jadi si PBJ dapatlah uang 10 juta. Nah, uang itu adalah disebut gratifikasi. Gitu ya. Itu poin nomor 5. Perbuatannya juga bisa itu merupakan perbuatan curang untuk yang nomor 3. Kemudian juga bisa tersangkut ke poin 7 benturan kepentingan pasal 121. Nanti kita untuk benturan kepentingan kita bahas lebih lanjut juga gitu ya. Nah, itulah yang namanya bentuk penyalahgunaan penggelapan jabatan, gratifikasi, kemudian ada benturan kepentingan, kemudian perbuatan curang di situ. Nah, kemudian ada 2 contoh lagi yang belum apa dari 7 jenis tipikor ini kan. Nomor 4 itu adalah pemerasan. Misalnya dalam proses pengadaan barang dan jasa gitu kan. Ini prosesnya udah benar gitu kan, udah sesuai gitu kan, penyediaannya sesuai dengan, misalnya kalau tender dimenangkan dengan benar gitu kan, kalau penunjukan langsung juga dengan benar gitu kan, ternyata sudah pekerjaan selesai gitu kan. Setelah pekerjaan selesai itu sebut apa invoice-nya udah dapat, si PPK ngubungin penyedianya, Pak, ini kita mau memproses pembayaran. Kalau Bapak nggak ngasih uang sekian atau 10% di muka, maka kita nggak proses pembayarannya. Itu contoh nomor 4, pemerasan. Gitu kan. Kemudian contoh nomor 6, suap menyuap. Kalau ini dari proses awal udah disusun proses PBJ-nya, nanti yang menang tender 2 miliar ini perusahaan A gitu kan. Tapi Bapak udah ada kesepakatan nih, saya ada proyek nih Pak gitu kan, 2 miliar gitu kan. Kalau mau ngambil proyeknya 2 miliar, Bapak nanti untuk saya 10% ya Pak gitu kan. Oke, deal. Nanti untuk urusan tender atau
sebagainya Bapak yang ngurus. Oke, sip gitu. Itu contoh untuk suap menyuap gitu kan. Nah, dari proses tindak pidana korupsi ini emang paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa. Karena dari semua apa itu, dari semua DIPA, misalnya DIPA kita itu 100%, mungkin hampir 90%-nya itu pengadaan barang dan jasa gitu kan, di luar gaji ya. Itu 90%, ya bahkan 100% gitu kan, pengadaan barang dan jasa. Karena di RUP ditayangkan semua, misalnya DIPA-nya 10 miliar harus ditayangkan 10 miliar RUP-nya, rencana umum pengadaannya. Artinya semua itu merupakan pengadaan barang dan jasa gitu. Nah, apa dampaknya kegiatan-kegiatan Tipikor ini untuk apa? Untuk kita semua gitu kan. Next slide, Dim. Pertama, yang apa? Berdasarkan menurut UNCAK atau Undang-Undang Nomor 7 2006, dampak korupsi ini adalah merusak harga pasar dan persaingan usaha yang sehat. Gitu. Nah itu tadi gitu kan, harusnya apa? Laptop tadi bisa dijual dengan harga 16, tapi ternyata harga terbentuknya 19 juta, gitu kan. Dan persaingan usaha yang tidak sehat, seharusnya si A atau si B yang lebih bagus harganya bisa dapat proyeknya, tapi tidak dapat proyeknya, gitu kan. Kemudian merusak demokrasi, jelas itu merusak demokrasi karena tata cara bukan hanya hukum yang di tangan APH, tapi hukum-hukum sesuai ketentuan, melanggar Perpres PBJ gitu kan, kalau yang ASN itu melanggar disiplin ASN gitu kan, kemudian pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Ya karena itu tadi harusnya orang-orang yang apa penyedia itu yang mengikuti tender itu mempunyai hak yang sama untuk apa? Untuk menang, tapi karena adanya tindak pidana korupsi tadi, ada jalur-jalur khusus yang bisa memenangkan perusahaan yang tidak qualified, gitu ya. Kemudian menurunkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan, ya tentu saja karena nanti misalnya kita bangun sekolah, tender proyeknya 10 miliar gitu kan. Harusnya 10 miliar itu dibangunkan juga semuanya dengan sekolah, harus dengan fasilitas baik. Tapi karena dikorupsi misalnya 20% yang diambil gitu. Itu makanya gedung-gedung sekolahnya cepat rusak atau nanti ada apa kecelakaan, gedung sekolahnya runtuh gitu kan. Kemudian menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Tentunya dengan adanya apa ini banyak efek bola salju gitu kan, artinya dengan adanya tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini nanti untuk menyembunyikan itu muncullah tindak pidana lainnya atau kejahatan lainnya untuk menutupi satu kejahatan dengan kejahatan lainnya gitu kan. Lanjut lagi. Nah, kalau Angel gitu kan sebenarnya mungkin di bangku kuliah juga sudah di apa pernah diajarkan gitu kan, ada itu triangle teorinya gitu kan, pressure gitu kan, persepsi opportunity dan rasionalisasi. Artinya yang menyebabkan tidak perdana korupsi menurut triangle ini ada tiga ini: pressure, rasionalisasi, dengan persepsi opportunity gitu kan. Jadi sama kayak Bang Napi gitu kan, ada tekanan muslim kebutuhan hidup gitu kan, persepsi opportunity ini kesempatan, kemudian rasionalisasi menganggap hal itu udah biasa gitu kan.
Kemudian selanjutnya Pentagon of Fraud. Ini ada 5 penyebab korupsi menurut teori ini: kapabilitas, kemampuan kewenangan jabatan, kedudukan, pengetahuan atau sistem, kemudian arrogance, sikap superioritas, angku, serakah, dan self interest. Artinya dari pelaku pengadaan barang jasa itu ada superioritas, angku, dan ada niat pribadi. Padahal ini untuk pengadaan barang dan jasa tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat umum, bukan mensejahterakan PBJ-nya, PPK-nya, gitu, atau KPBJ-nya. Kemudian pressure, ada juga pressure sini, tekanan dari internal. Kemudian tadi opportunity, kesempatan, karena sistemnya tidak bagus pengendalian internalnya, gitu kan, maka ada kesempatan yang muncul, gitu kan. Itu makanya Pak Asep tadi sudah menjelaskan. Sekarang untuk belanja katalog sudah versi 6, dulunya dulu itu versi 5, gitu. Versi 5 emang gampang banget, gitu kan, itu mendorong belanja lebih cepat memang, tapi banyak celah-celah korupsinya, gitu kan, karena barang yang tayang di katalog LKPP itu mungkin 1 menit bisa tayang, gitu kan, dengan harga mungkin tidak memperhatikan harga, gitu kan, atau tidak memperhatikan kualitas ataupun kualifikasi perusahaannya. Jadi kayak scam di aplikasi Shopee mungkin ya. Misalnya kalau di katalog, misalnya dia tayangkan yang sering yang diadakan KPU atau titik kritis pengadaan barang dan jasa di KPU. Pertama, APK. Ini yang jadi perhatian memang. APK itu adalah baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Biasanya kalau tingkat provinsi itu pengadaannya mungkin di atas 2 miliar ke atas, gitu kan. Dari monitoring kami di Pilkada 2024 itu, pengadaan APK ini untuk tingkat provinsi itu pasti di atas 2 miliar. Bahkan RUP-nya ada yang sampai 80 miliar. Ya. Untuk RUP-nya sih ada yang sampai 50 miliar. Artinya terkait ini katalog tadi, gitu kan, ketika ditayangkan gitu, diklik oleh PPK, dia misalnya harus mencetak baliho itu 1.000 buah, gitu kan, spanduk itu 5.000 buah, umbul-umbul itu 5.000 juga. Sementara mesin yang dipunya dia itu tidak ada, atau kalaupun ada cuma 1, kapasitas produksinya tidak sesuai dengan yang disajikan, gitu kan. Karena tidak sesuai dengan sajikan, dia melakukan subkon lah. Pastinya kalau melakukan subkon, harga yang disukonkan lebih murah. Artinya kalau kita dapat penyedia asal, pasti harga yang kita klik itu atau harga yang kita dapat, PPK dapat, itu pasti lebih murah, gitu. Kemudian ini juga sama seperti yang sebenarnya 3 yang di bawah ini sama dengan yang tadi, gitu kan, portfolio angel ditambah dengan kapabilitas dan arogan. Lanjut lagi, ini terkait dengan pressure. Ini bagaimana teori perception of detection, gitu kan. Pressure, kemudian kontak opportunity tadi, kemudian melakukan karena ada kesempatan itu melakukan fraud atau tidak, gitu ya. Lanjut lagi ke gratifikasi. Ini
menjelaskan yang tadi. Nah, ini gratifikasi karena menganggap sebenarnya kadang kita menganggap di apa tadi di triangle atau pentagon triangle ini kita anggap rasionalisasi gitu kan, intinya gratifikasi ini biasa, jadi bukan salah, nggak salah gitu kan. Jadi karena pembiasaan itu maka terjadilah eh, tindak pidana korupsi yang berawal dari gratifikasi ini. Sekedar tanda terima kasih dan sah gitu ya. Sering berasal dari kebiasaan yang jadi perilaku di bawah sadar, sering terkait dengan jabatan serta kemungkinan adanya benturan kepentingan gitu ya. Lanjut lagi, pengertian gratifikasi, pemberian dalam arti luas gitu. Artinya bentuknya bisa berupa barang, uang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat, diskon seperti yang dijelaskan Pak Asep tadi, fasilitas hotel, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Untuk bentuknya banyak sekarang. Uang pun sekarang ada uang digital gitu kan, atau ada kripto gitu kan, ada saham gitu kan, banyak bentuknya uang sekarang gitu kan. Lanjut lagi. Nah, ini bentuk-bentuk rasionalisasi dalam menerima gratifikasi tadi sudah disebutkan, sekedar tanda terima kasih, pemberian cuma-cuma, dikasih secara ikhlas, hanya uang receh, proyeknya udah selesai, budaya ketimuran, ya nggak enak kalau nggak ngasih gitu kan, atau nggak enak kalau nggak bawa oleh-oleh gitu kan. Ini negara, yang ini hadiah untuk saya gitu kan. Semua orang di setiap instansi menerima, tidak ada kerugian negara, dianjurkan dalam agama saling memberi. Ini apa yang rasionalisasi penerimaan gratifikasi Pak. Padahal ini salah gitu ya. Kemudian kenapa salah? Masuk ke unsur pasalnya, next slide. Karena pegawai negeri itu dilarang menerima gratifikasi, walaupun gratifikasi itu ada yang legal ataupun tidak legal gitu ya. Gratifikasi legal itu pemberian yang diberikan kantor gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ikut acara apa, ada sertifikatnya, itu gratifikasi sebenarnya gitu kan, tapi gratifikasi legal gitu ya. Kemudian berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Kemudian penerimaan gratifikasi yang ilegal tidak dilaporkan ke KPK sejak 30 hari diterimanya gratifikasi. Lanjut lagi, apa itu gratifikasi ilegal? Setiap gratifikasi dianggap pemberian suap berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas, gitu ya. Artinya, ketika kita menerima sesuatu itu dari siapapun, ketika berhubungan dengan jabatan ataupun apa, secara langsung ataupun tidak langsung, itu nanti pasti akan menimbulkan konflik kepentingan, kan? Nah, konflik kepentingan itulah yang nanti akan mengakibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa kita merasa tidak enak gitu. Misalnya ini kan belum zaman pemilu nih, Bapak Ibu sekarang udah ditetapkan jadi apa, PBJ gitu kan. Ada rekanan gitu kan, rekanan tiap apa, tiap sering ngajak makan di luar gitu kan. Kalau Lebaran nasi parcelnya berlebih gitu kan. Nah, kalau sekarang belum ada, tapi ketika nanti udah banyak kerjaan atau banyak tender gitu kan, ternyata si perusahaan ini apa, ikut dalam tender gitu kan. Kita karena udah kenal lama, jadi merasa nggak enak kalau tidak memenangkan gitu kan. Memenangkan yang apa? Yang kita kenal ini gitu kan, karena kita udah sering diberi, jadi ada apa, budi yang ditanamkan oleh penyedia tersebut gitu ya. Next. Nah, gratifikasi itu akar dari korupsi, ya kan? Karena setiap hal yang terkait dengan PBJ itu, ketika ada gratifikasi pasti nanti
berimplikasi pada kualitas PBJ tersebut dan berkurangnya keuangan negara itu, gitu kan. Tidak langsung menentukan sikap tidak puas terhadap diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita. Gitu ya. Lanjut lagi. Ini perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Tadi sebenarnya sudah saya juga jelaskan juga, gitu kan, karena ini masuk 7 poin induk tipikor tadi. Gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Kalau suap ada kesepakatan, gitu kan. Ini yang membedakan dari gratifikasi, gitu ya. Ada kesepakatannya. Kan kesepakatan tadi kan, kalau ada tender nanti ketika Bapak menang untuk saya 10%, gitu. Itu kesepakatan. Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Kalau pemerasan adanya permintaan sepihak dari penerima yang punya jabatan tentunya, gitu kan, yang punya wewenang, yang bisa bahasa kasarnya itu menindas, gitu ya, memaksa, bersifat memaksa dan penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut lagi. Nah, apa tindakan kita terhadap gratifikasi itu? Semua gratifikasi itu kalau yang berkaitan dengan jabatan atau dapat mempengaruhi keputusan kita di kemudian hari itu harus ditolak dan dilaporkan, gitu ya. Di KPK ada unit pengelola gratifikasinya, ada aplikasi juga, bisa melalui aplikasi namanya Goal KPK, itu untuk melaporkan semua gratifikasi yang kita terima. Jaraknya adalah 30 hari dari waktu kita menerima gratifikasi itu, gitu kan. Sebenarnya di KPU sudah ada juga PKPU 15 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU, gitu kan. Lanjut lagi, masuk ke integritas. Sebenarnya integritas itu sederhananya bahasanya seperti ini. Kalau di sini sesuai dengan kamus kompetensi adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai yang dianut, nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik, tempat kerja, nilai kemaslahatan, atau nilai pribadi. Kalau dalam bahasa sehari-harinya adalah melakukan hal yang baik walaupun orang nggak tahu, gitu ya, atau nggak diawasi, gitu. Misalnya kita ketika ada polisi lampu merah kita terobos, tapi ketika tidak ada polisi atau tidak ada kamera etle kita terobos, gitu. Nah, yang berintegritas itu adalah mau ada atau tidak ada polisi, ketika ada lampu merah atau apil itu kita patuhi, gitu kan. Artinya tidak perlu ada sanksinya, gitu. Kita harus berlaku benar, gitu. Artinya kita melakukan kebenaran itu emang niat dari hati, bukan karena ada punishment-nya, gitu kan. Artinya kesadaran dari dalam hati kita, gitu kan. Itu terkait integritas. Lanjut lagi, paparan selanjutnya halaman 25. Nah, ini karakteristik integritas, gitu kan. Menyadari bahwa hal-hal terkecil itu penting. Nah, kenapa saya tanya di awal tadi, data yang di saya dari pesertanya itu 500, gitu kan. 505 orang, tapi ya di tracing, dilihat di hanya 418. Ternyata konfirmasi dari dia ada berapa peserta joinnya untuk satu link Zoom itu ada berapa orang. Artinya hal-hal yang kecil ini berpengaruh ke hal yang besar nantinya. Contoh kecil juga adalah masuk kantor tepat waktu, gitu kan.
Itu apa nilai-nilai integritas yang ditanamkan dari hal-hal yang kecil gitu. Kemudian menemukan hal yang benar saat orang lain hanya melihat abu-abu gitu. Intinya kita tetap fokus pada kebenaran. Kemudian bertanggung jawab, menciptakan budaya kepercayaan, menepati janji, peduli terhadap kebaikan yang lebih besar, jujur namun rendah hati, bertindak bagaikan di tengah diawasi, bekerja dengan integritas dan konsisten. Nah, kenapa hal ini penting? Karena nanti di dalam perjalanan Bapak Ibu jadi PBJ itu banyak godaan-godaannya seperti tadi gitu. Kalaupun kita udah niat nih nggak mau main-main, nanti ada penyedia datang gitu kan, Pak, kasih saya proyek dong gitu kan. Nanti kalau saya dapat proyek, saya kasih uang gitu kan, atau kasih apa gitu kan. Ada janjikan, kita hanya diam aja gitu. Artinya ketika kita membentengi diri kita dengan menanamkan integritas dalam diri kita, maka semua itu tidak akan berlaku di kita gitu kan. Selanjutnya kunci integritas gitu. Baik di semua APH lah, APH itu baik itu kejaksaan, kepolisian, KPK gitu kan. Kunci dari menghindari tindak pidana korupsi itu integritas gitu kan. Pasti semua sama, mau KPK, mau polisi, mau kejaksaan, kuncinya mereka juga bilang itu dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi adalah kuncinya itu integritas, menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, berperilaku konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Nah, budaya-budaya integritas pertama itu tadi masuk kerja tepat waktu, gitu kan, tidak titip absen, gitu kan, tidak memaksakan absen, itu hal-hal yang kecil, gitu ya. Menggunakan PDH sesuai dengan hari kerja, gitu. Itu contoh-contoh di kedisiplinan, komitmen dan kekonsistenan kita. Ya. Kemudian ada beberapa contoh, beberapa di halaman Teladan Tokoh. Contohnya itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu. Sebenarnya ada videonya ini, gitu ya. Ketika dia buru-buru untuk menghadiri rapat, ada seorang polisi menyetop mobilnya, gitu kan. Menyetop mobilnya, kemudian dia keluar. Polisi itu hormat, terus mempersilahkan Sri Sultan ini lewat, gitu ya. Tapi maksud dia keluar itu bukan berarti dia mau menakuti polisi atau menyatakan dia itu Sri Sultan gitu kan, atau setara gubernur, tapi untuk meminta surat tilang kepada polisi itu karena dia sudah melanggar rambu-rambu gitu kan. Intinya itu bentuk integritas dia. Kemudian ada Baharudin Lopa, ini mantan Kejagung, berkomitmen untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ada ceritanya ini ketika dia menjabat Kejagung, gitu kan, dia menyewa rumah, gitu kan, menyewa rumah, masuk dia ke rumah itu, kemudian ketika tinggal beberapa lama, dia mau bayar karena perjanjiannya katanya sudah habis. Kemudian ketika mau membayar, si punya pemilik rumah itu nggak mau menerima uang. Nggak apa-apa Pak, tinggal aja dengan sendirinya. Tapi dengan komitmen dan dia tidak mau adalah konflik kepentingan karena dia menerima jasa sewa rumah dia itu secara gratis. Dia mengatakan bahwa saya mau tinggal di rumah ini dengan membayar. Ketika saya tidak membayar, maka saya akan keluar dari rumah sewa ini. Itu yang dilakukan Baharudin Lopa. Ya.
Kemudian Muhammad Hatta, gitu kan. Ini wakil presiden kita, gitu kan. Ini ceritanya ketika dia sakit berobat, gitu kan, berobat ke luar negeri ini kalau tapi di biaya negara. Sebenarnya emang untuk kalau sekarang gitu kan fasilitas presiden dan wakil presiden itu memang biaya berobatnya ditanggung negara, tapi Muhammad Hatta mau mengembalikan biaya berobatnya itu ke negara. Ya. Nah, kemudian mungkin rekan-rekan sekalian sering dengar namanya Hugeng Imam Santoso. Dulu mantan Kapolri ini kan. Hugeng itu menutup toko kembang istrinya karena yang membeli pejabat semua. Ini sebelum dia ditunjuk menjadi apa? Ceritanya. Tunjuk jadi Kapolri atau Kepolisian Negara Indonesia, istrinya berjualan bunga gitu kan. Nah, ketika dia sebelum dilantik gitu kan, 2 hari sebelum dilantik dia tidak cerita sama istrinya. Dia minta istrinya menutup toko bunga istrinya itu untuk menutup. Kemudian lusanya dia dilantik. Kemudian setelah dia dilantik, istrinya bercerita ke Hugengnya, kenapa dia minta untuk menutup toko bunganya gitu kan. Si Hugengnya menjawab bahwa kalau toko bunganya tetap dibuka, pasti orang memesan bunga di tempat istrinya semua katanya, untuk ucapan selamat itu. Gitu. Walaupun orang kenal atau tidak kenal, pasti memesan situ semua. Itu makanya untuk menghindari konflik kepentingan, maka dia meminta istrinya untuk menutup toko bunganya. Itu next slide lagi. Benturan kepentingan. Next. Benturan kepentingan dalam PBJ gitu kan. Tadi sebenarnya sudah dibahas kilas gitu kan. Apa benturan kepentingan dalam PBJ gitu. Misalnya nanti Bapak Ibu menjadi PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan barang dan jasa, calon penyedianya itu ada saudara, adik, kakak, suami, istri gitu kan. Itu penyedia barang dan jasanya. Sebaiknya untuk itu dihindari gitu kan. Misalnya kalaupun ada tender yang akan diikuti kerabat kita harusnya kalau jadi Pokja UKPBJ itu mundur jadi Pokja UKPBJ biar dan juga tidak mempengaruhi hasil dari kinerja Pokja UKPBJ gitu kan. Lanjut lagi, benturan kepentingan oleh KPU. KPU sebenarnya sudah memiliki aturan benturan kepentingan sesuai dengan putusan KPU 323 tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU. Ya, bentuk-bentuk benturan kepentingan, hubungan keluarga, afiliasi dengan penyedia, kepemilikan saham di perusahaan tender, penerima hadiah atau gratifikasi, mantan pegawai penyedia yang menjadi panitia. Itu beberapa benturan kepentingannya. Kemudian sesuai dengan undang-undang administrasi, ketika konflik kepentingan terjadi apabila adanya kepentingan pribadi, kemudian adanya hubungan dengan pihak-pihak yang direkomendasi, gitu kan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, gitu kan. Artinya ketika sebenarnya kita sebagai PBJ, PPK ataupun Pokja sudah menyadari bakal ada konflik kepentingan itu sebenarnya. Gitu kan. Nah, maka ketika ada konflik kepentingan, benturan kepentingan, kita harus menanganinya, gitu kan. Menanganinya artinya menghindari konflik kepentingan itu seperti yang dicontohkan beberapa tokoh-tokoh tadi. Artinya jangan sampai nanti kita memiliki
benturan kepentingan tapi tidak dikelola dengan baik sehingga muncullah tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, lanjut ke halaman 43. Ini kadang kita bertanya-tanya ataupun ragu gitu kan. Halaman 43, lanjut lagi. Pasti yang batasan terkait dengan benturan kepentingan itu. Ini sebelum ini. Sanksi hukum 3 sebelum ini. Yang halaman 43. Sebenarnya batasan-batasan etika itu adalah ketika batasan benturan kepentingan itu ketika etika itu menyentuh ranah pidana gitu kan, itu yang akan berimplikasi berat untuk PPK atau pelaku pengadaan barang dan jasa nantinya gitu kan. Di lingkungan instansi, proses pembuatan kebijakan berpihak pada suatu pihak akibat pengaruh hubungan dekat atau ketergantungan. Itu kalau di proses pengadaan barang dan jasa, bisa saja korupsi itu dimulai dari tahapan perencanaan. Artinya untuk pengadaan apa itu sudah kita rencanakan, misalnya 50 miliar gitu kan. Itu ketika kita menganggarkan 50 miliar untuk pengadaan misalnya laptop gitu kan ataupun komputer, itu penyediaannya sudah ada gitu kan. Nah, itu yang mungkin di pembuat kebijakan gitu kan. Kemudian manajemen SDM, proses pengangkatan, mutasi, promosi, proses berdasarkan hubungan dekat, gitu kan. Artinya penempatan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian pemilihan rekanan tidak sesuai dengan ketentuan. Next. Nah, ketika etika menyentuh batas pidana, maka muncullah tindak pidana korupsi tadi, gitu kan. Nah, gampangnya gitu kan, untuk menghindari konflik kepentingan itu bandingkan daftar kepentingan pribadi kita, kemudian dengan tugas-tugas dan wewenang kita. Apakah tugas dan wewenang kita itu terpengaruh oleh kepentingan pribadi kita? Misalnya kita selaku PBJ menetapkan penyedia itu karena hubungan kekerabatan, karena udah kenal dengan penyedianya gitu kan, dengan menyampingkan yang ketentuan yang berlaku, misalnya menyampingkan spesifikasi teknis, menyampingkan HPS yang sudah dibuat gitu kan. Itu batas-batas yang harus dijaga gitu kan. Di KPU ada beberapa siklus kegiatan yang besar. Pertama, pemilu dan pemilihan. Pemilu 2024 sudah kita lalui, kemudian pemilihan 2024 sudah kita lalui. Nah, kita di Inspektorat melakukan pemantauan atas satker atau satuan kerja yang bermasalah dengan APH gitu kan. Tren di 2024 itu menunjukkan peningkatan yang drastis. Next slide. Menunjukkan peningkatan yang drastis di periode tahapan pemilihan. Di 2019 itu ada pemilu 2019 gitu kan. Di 2020 ada pilkada masa pandemi COVID gitu kan. Nah, yang signifikan itu pasti ketika tahapan pemilihan atau pilkada gitu kan. Pilkada 2020, lonjakan kasus di 2021 itu 26 kasus di 2021 gitu kan. Kemudian ada pemilihan di 2024 itu tidak cuma hanya 10, tapi ketika ada pilkada 2024 kasusnya itu melonjak jadi 72 kasus di tahun 2025 ini. Artinya satuan kerja kita baik di seluruh Indonesia terdapat yang bermasalah dengan APH
Itu apanya bermacam-macam sih. Tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, tapi utamanya pasti terkait dengan tindak pidana korupsi gitu kan. Lanjut lagi, ini berdasarkan anggaran pemilihan itu 62 kasus gitu kan. Yang apa? Yang kasus pilkada. Nah, poin-poin di pilkada ini yang menjadi titik kritis kita itu kalau kita petakan adalah dari proses pengadaan barang dan jasanya itu ada 10 pengadaan atau 11 pengadaan. Pertama, pengadaan alat kerja pantarli, stiker coklit, kemudian pengadaan APK, pengadaan BK, pengadaan debat publik, pengadaan KAP, pengadaan jasa event organizer, fasilitasi debat publik, fasilitasi kampanye di media cetak elektronik, gitu kan. Itu pengadaan-pengadaan yang mempunyai mungkin titik kritis yang paling tinggi, gitu kan. Rawan akan tindak pidana korupsi, gitu kan. Nah, selanjutnya slide 51, slide 52. Nah, terkait adanya banyak kasus atas pengadaan barang dan jasa, apa sih yang dilakukan APIP ya mungkin atau APIP Inspektorat gitu kan untuk meminimalisir resiko atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemilu atau pemilihan. Sebenarnya di tahun 2023 2024 kita kalau untuk pemilu udah konsen banget, kita melakukan probity audit untuk pengadaan barang-barang pemilu yang katalog pemilu gitu kan, dari proses perencanaan sampai dengan pendistribusian untuk yang pemilu 2024. Memang di pemilihan 2024 agak kegiatan pengawasannya agak kurang karena mungkin keterbatasan anggaran, alokasi anggaran terkait dengan alokasi anggaran pusat, karena pemilihan itu banyaknya bukan banyak sih, sumber anggaran pemilihan itu dari APBD gitu kan, yang dihibahkan ke KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota gitu kan. Sehingga mungkin untuk kegiatan pengawasan terkait dengan pemilihan itu kita hanya mungkin melakukan sosialisasi pencegahan anti korupsi, kemudian sosialisasi terkait dengan persiapan pengadaan gitu kan, titik-titik kritis, melakukan review laporan keuangan gitu kan, ada beberapa juga pendampingan penyusunan laporan keuangan gitu kan, pendampingan penyusunan pertanggungjawaban keuangan gitu kan. Itu yang kita lakukan dari proses pemilihan itu. Kemudian ada untuk kata-kata terakhir closing statement-nya sebelum kita diskusi di halaman 54 BIM. Fraud atau tindak pidana korupsi itu tidak tumbuh dalam semalam, tapi dia tumbuh dari kebiasaan buruk yang dibiarkan. Ini seperti rumput yang muncul di halaman, gitu ya. Artinya, ketika satu rumput itu kita biarkan, maka halaman kita akan penuh dengan rumput, gitu ya. Berserakan penuh dengan rumput. Tapi ketika satu rumput itu kita cabut atau kita potong, maka insya Allah fraud yang akan terjadi atau tidak akan tumbuh, gitu kan. Artinya kebiasaan kecil yang misalnya yang sering terlena itu adalah administrasi pengadaan barang dan jasa, gitu kan. Seperti yang disebutkan Pak Asep tadi, kalau di katalog versi 5 itu PPK itu tidak menyusun referensi harga, gitu kan, tidak membuat KATOR dan KAK, itu administrasi, gitu kan. Hal-hal yang kecil, gitu kan, awalnya kecil, gitu. Tapi efeknya itu besar. Ketika seorang PPK tidak menyusun referensi harga, maka dia tidak ada patokan harga untuk melakukan negosiasi kepada penyedia yang sudah dipilihnya, gitu. Misalnya
Seperti yang dilakukan Satker sekarang, saya agak apa juga, misalnya pengadaan laptop tadi, itu di katalog itu emang harganya sekitar harga laptop itu yang TKDN itu sekitar 28 juta. Tapi ketika PPK mempunyai referensi harga yang baik, gitu kan, eh, harga-harga di luar katalog itu ada yang lebih murah dari harga katalog, gitu kan. Nah, artinya belum tentu harga katalog itu kan kita apa-apa sekarang kemudian melalui katalog. Sebenarnya inti dari itu bukan katalog itu sudah bersih dari KKN 100%. Itu aja mungkin, kalau ada pertanyaan boleh kita sharing nanti setelah ini saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Persilakan untuk raise hand atau langsung on mic. Izin Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Izin Pak, Kurniati dari KPU Provinsi Maluku Utara Pak. Ini tentang jasa konsultasi ya Pak. Misalkan ada jasa konsultasi, kalau di bawah 100 juta itu kan berarti pengadaan langsung ya. Kalau di Betul. atas 100 kan berarti kita harus seleksi. Tapi kalau misalkan di atas 100 juta, tapi kita penunjukan langsung, karena mungkin kita repeat order. Misalkan kita menganggap, oh konsultan itu dia kemarin tahun-tahun sebelumnya kita pakai laporannya bagus, atau administrasinya bagus, jadi kita pakai. Terus kita telepon aja untuk penunjukan langsung, langsung kita tunjuk, langsung kita pakai. Apakah itu dia melanggar integritas atau ada kecenderungan ke gratifikasi atau perbuatan curang nggak Pak? Oke. Bisa langsung dijawab ya, Bu Zahira. Iya Pak, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya itu kata kuncinya, PBJ itu tetap harus memperhatikan administrasinya. Artinya ketika di atas 100 sesuai dengan apa ketentuannya, itu tetap kita proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan, gitu kan, seleksi. Jangan ketika apa langsung tunjuk saja. Misalnya lah, misal ya jasa pengacara, gitu kan. Ini yang sering dilakukan kan, jasa pengacara. Nah, eh, kita di pemilu lalu kita sering pakai ini, gitu kan. Kemudian tetap ketika pemilu 2019 kita sering pakai pengacara ini udah bagus, menang ini gitu kan, track recordnya bagus. Itu berdasarkan penilaian PPK, gitu kan. Artinya ketika apa kita harus membentuk tim UKPBJ, Pokja PBJ untuk memproses seleksinya, gitu kan, karena di atas 200 juta, gitu kan. Nah, ketika itu PPK tetap harus membuat TOR KAK, kemudian spesifikasi teknis dan HPS-nya, gitu kan. Karena hal inilah yang akan ini kayak
spesifikasi teknis HPS dan Torka AK ini kalau kayak sekarang gitu kan kita tahu ada ChatGPT kan, itu promnya gitu kan, spek tek dan harga itu adalah promnya untuk kita mendapatkan barang yang sesuai dengan kita inginkan, gitu, yang terbaik dan sesuai dengan kita inginkan. Kalau promnya salah, maka barang yang dihasilkan juga akan salah, gitu kan. Itu apa eh, yang sering kita lakukan sekarang, gitu kan. Ketika kita ketik, gitu, misalnya di promnya, buatkan saya laptop dengan spesifikasi Core i7, SSD-nya 7, SSD-nya 500 gitu kan. Kemudian memorinya 16 GB gitu kan. Nah, ketika itu yang kita minta, maka jadilah barang itu. Tapi ketika spesifikasinya salah, maka barang yang kita dapat order gitu kan, pengadaan sejenis maka harus juga diapakan prosesnya itu tetap sesuai dengan ketentuan. Nah, apakah itu ada fraud atau apa, itu bisa ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Apakah dengan dia menetapkan penyedia sebelumnya itu ada janji gitu kan, ataukah ada sesuatu yang dia terima, itu kembali lagi pada konteksnya gitu. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bang. Pak, Ya, silakan. Jeffrey Situmorang dari Biro Teknis. Ya. Pada waktu kita menjabat sebagai entah itu sebagai POUJA atau PPK, dan kita melihat ada indikasi kecurangan atau fraud. Nah, itu bagaimana seharusnya sikap kita, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebenarnya di sumpah kita ASN itu ada sumpah kita akan melaporkan jika melihat kecurangan gitu kan. Nah, artinya kalau kita tidak melaporkan atas kecurangan yang terjadi, maka kita tidak mematuhi sumpah kita itu. Yang jelas itu gitu kan, sumpah jabatan gitu kan. Baik jabatan sebagai ASN ataupun nanti jabatan sebagai fungsional PBJ. Artinya hal-hal yang ada indikasi kecurangan itu dilaporkan saja sesuai dengan kanal-kanal yang ada. Boleh sekalian diberitahu kanal-kanalnya, Pak? Kita ada span lapor itu yang terintegrasi dari semua dari Menpan dan kementerian lembaga terkait. Itu kalau kita melapor ke span lapor.go.id itu alamatnya, itu maka akan disposisi langsung ke kementerian terkait ataupun kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. Kemudian untuk di KPU sendiri ada namanya Dumas KPU, kemudian ada juga WBS KPU, bisa melalui channel itu. Di LKPP pun terkait dengan ada juga WBS-nya tersendiri terkait pengadaan barang dan jasa. Itu mungkin bisa melalui channel-channel tersebut. Terima kasih, Pak. Ini CPNS 2024 ini potensial, maksudnya ketika pemikirannya diisi dengan hal yang baik, maka investasi kita 5 tahun ke depan untuk pemilu ke depan itu insya Allah akan baik. Gitu. Artinya pengadaan barang dan jasa, karena 5 tahun ke depan gitu, atau 4 tahun ke depan
Bapak Ibu yang ada di sinilah yang menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa, PPK, ataupun Pokja atau PBJ di Satker bapak-bapak masing-masing atau di unit kerja bapak masing-masing lah. Artinya semua bapak-bapak yang sini akan menentukan lah kualitas pemilu 2029 nantinya gitu kan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silahkan Pak Alfi dari Provinsi Kaltim. Singkat, belum ada suaranya. Tes. Halo Bu, Bapak, Iya, ada suaranya Pak? sudah terdengar. Baik Pak. Perkenalkan Pak, saya Victor dari ini pakai akunnya teman Pak karena nggak bisa Bu ya. Izin Oke, siap. dari Provinsi Kalimantan Timur. Izin bertanya Pak tadi pertanyaan sebelumnya kan tadi yang kalau mengetahui ada yang menjebak Pak ya. Mungkin saya kalau mengetahui ada kecurangan. Kalau ini Pak, kita sebagai PBJ contohnya ada dijebak. Misalnya ada dari sesama staf gitu yang mungkin menjebak gitu Pak atau atasan gitu yang mengarahkan kita nih PBJ oke-oke aja terus selaku PBJ. Apakah di sini pertanyaan saya Pak, apakah kita ketika menjadi PBJ apakah ada perlindungan gitu Pak? Untuk karena ketika pemeriksaan mungkin dari BPK atau dari manapun keuangan yang dipanggil yang pertama kan seperti Bapak sampaikan tadi PPK dan PBJ. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, misalnya gitu kan. Si Victor PBJ pada KPU Kaltim diminta PPK-nya udah buat HPS, kemudian udah buat spektek, kemudian untuk memproses lah pengadaan tadi, pengadaan laptop lah yang tadi ceritanya kan, mengadakan 5 laptop, tapi di ujungnya PPK-nya bilang, Fik, nanti belanjanya di sini ya. Apa yang dilakukan Victor sebagai PBJ gitu ya? Yang dilakukan Victor sebagai PBJ adalah melakukan cari penyedia yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan HPS-nya dan harga yang terbaik gitu. Ketika tidak tidak apa, misalnya rekomendasi penyedianya CVA, ternyata CVA itu dengan HPS yang 19,5 tadi harganya 19 juta gitu ya. Tapi Victor dapat nih CP dengan harga 16 juta gitu kan, yang tadi gitu kan. Setelah selesai cari apanya, Victor buat aja nota dinas bahwa kalau pengadaannya sudah selesai dengan hasil sebagai berikut. CPA harga 19 juta, CPB harga 18 juta, CPC harga 16 juta. Dikirim kemudian ada namanya di administrasi pengadaan itu surat penetapan penyedia. Dibuat penetapan penyedia itu karena kewenangan PBJ kan menetapkan penyedia. Dibuat sebagaimana dengan berita acara hasil evaluasi, maka ditetapkan penyedia sebagai berikut. Kirim apanya ke PPK, hasilnya ke PPK. Ketika PPK-nya tetap tidak mau dengan penyedia ya kalaupun PPK menunjuk tetap penyedia A, itu kan yang memproses PPK lagi.
Tapi Victor minimal sudah melakukan semua tahapan yang ada di kewenangannya. Ini catat nih, semua tahapan yang ada di kewenangan itu dengan benar gitu kan. Maka ketika ada permasalahan di kemudian hari, itu makanya tadi ditanya pertama itu tugas dan kewenangannya Victor, tugas kewenangannya PPK, kemudian proses pengadaan barang dan jasanya tadi gitu kan, bukti-buktinya gitu kan. Ketika tidak ada permasalahan yang dilakukan Victor sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka Victor selaku PBJ tidak akan terkait dengan kasus tersebut, walaupun itu tetap kalau ada kasus tindak pidana korupsi kita PB-nya tetap dipanggil juga gitu kan. Tapi sisi baiknya adalah kita tidak terkait dengan permasalahan kasus tersebut gitu kan. Itu. Gimana, Mas Victor? Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih jawabannya, Pak. Oke. Oke. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Dari mana? Kurniati Pak dari KPU Provinsi Maluku Utara Pak. Maksudnya dari tadi kan kita berbicaranya tentang korupsi ya Pak. Indikasinya kan berarti lebih ke keuntungan yang kita dapat. Yang ingin saya tanyakan tuh kalau dalam swakelola, cara